Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik karena kasih setia dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKBB Jemaat Galang Lingyang Abian Base, Jumat 23 Juni 2023. Saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas tanggung jawab pekerjaan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami bersyukur untuk udara, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Saat ini Bapa, sebelum kami menunaikan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami, biarlah Tuhan kami rindu untuk memulainya bersama-sama dengan firman Tuhan. Biarlah ketika kami boleh mendengar firman Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami, sehingga kami sungguh mengerti dan kami rindu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya kebenaran-Mu, hanya isi hati Tuhan yang disampaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menerima, kami menyiapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Kasih Allah yang Memulihkan. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-10b. Firman Tuhan kepada Musa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Dan ayat yang kedua terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika seseorang memiliki mobil yang rusak parah, baik bodi maupun mesinnya, ia mempunyai 2 pilihan, menjual dan mengganti dengan mobil yang baru atau memperbaiki. Seperti itulah kondisi umat Israel di hadapan Allah pada masa itu. Meskipun tidak menemukan sedikit pun kebaikan dari umat Israel, Allah memilih untuk tetap mempertahankan Israel sebagai umatnya dan menolongnya menjalani pemulihan. Walaupun bangsa Israel melakukan banyak hal yang menyimpang dari ketetapan Allah, seperti mempraktikkan sihir, berzina, bersumpah dusta, dan menindas orang tak berdaya, mereka menipu Allah dalam persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Dan puncak dari ketidaktaatan mereka adalah mereka membuat patung anak lembu emas dan menjadikannya Allah mereka. Dalam keadaan bangsa Israel yang sedemikian parahnya, Allah memilih untuk tetap mengasihi. Bahkan setelah Allah mengampuni bangsa Israel, Allah mengadakan atau memberikan perjanjian yang baru dengan bangsa Israel. Melalui Musa, Allah berjanji seperti yang terdapat dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat.
Kisah kasih Allah kepada bangsa Israel adalah miniatur dari kasih Allah kepada dunia. Kejahatan bangsa Israel adalah simbol kondisi dunia yang rusak akibat dosa. Namun karena kasih-Nya, Allah tidak ingin manusia terhilang dan semakin jatuh di dalam dosa. Karena kasih-Nya, Allah turun ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus yang melalui kematian dan kebangkitannya, Allah telah memulihkan dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, ada pertolongan, kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan, ada syarat sebagaimana disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya beroleh pemulihan. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dari rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, menyadari akan keterbatasan dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Sehingga dengan kesadaran inilah kita selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita melekat kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tekun berdoa ketika dalam masalah saja. Namun saat segala sesuatunya berjalan baik, berjalan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tiada putusnya dan tiada jemu-jemu di segala keadaan. Itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat yang ke-4. Jangan hanya menginginkan berkat-Nya saja, sementara kita tidak mau mencari wajah-Nya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itulah janji Tuhan, jika kita mau sungguh tekun, tiada jemu-jemu mencari Tuhan. Dan biarlah kasih Allah yang memulihkan akan menuntun kita kepada pertobatan sejati, yaitu meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Selamat menghidupi firman Tuhan, senantiasa beroleh pemulihan, senantiasa hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Sungguh kami bersuka cita ketika kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Sungguh sebenarnya oleh karena dosa-dosa yang kami lakukan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun tiada sekalipun Engkau pernah memandang kami tidak berharga. Bahkan oleh karena kasih-Mu yang sedemikian besar akan kami, Engkau rela datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Sehingga oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami dibenarkan. Oleh darah-Mu Tuhan, kami disucikan. Dan oleh kasih-Mu, kehidupan kami sungguh dipulihkan. Sungguh Bapa, kami mau hidup melekat kepadamu, berserah kepada Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu yang akan memulihkan kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan Tuhan. Berikan kami kejujuran, sehingga dimanapun kami boleh bekerja, kami boleh bekerja dengan baik. Kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kami membawa semua kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus senantiasa menutup bungkus keluarga kami, sehingga keluarga kami senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita kelemahan tubuh. Mari Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menjamah tubuh mereka dengan kuasa-Mu melalui tangan dokter, melalui obat-obat perawatan yang mereka terima. Sehingga di dalam kasih karunia Tuhan mereka boleh menerima kesembuhan yang sempurna. Jadi oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami keputusasaan, yang mengalami kesedihan, mengalami kedukaan, mereka mengalami beban yang berat. Biarlah kuasa Tuhan, penghiburan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka dipulihkan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan, pemulihan Tuhan, Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga mereka mendapatkan pemulihan yang sempurna di dalam Tuhan. Hidup mereka mendapatkan kasih karunia dan kesempatan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara kehidupan kami di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Shalom.